Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dengan NIM 200222111. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai rencana strategi daerah atau Renstrada. Pengertian Renstra. Rencana strategis atau Renstra pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi atau lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya, termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan perencanaan Renstra. Yang pertama, penentuan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, evaluasi diri. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal. Yang keempat, pembuatan keputusan strategis. Yang kelima, implementasi strategi dan evaluasi. Selanjutnya, tujuan perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Selanjutnya, manfaat perencanaan strategis. Perencanaan strategis akan menjamin terjaganya eksistensi organisasi dengan peningkatan produktivitas atau kualitas kerja dan hasil kerja atau kinerja, sehingga akan mampu bersaing dengan organisasi lainnya yang serupa. Selanjutnya, yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategis. Sebelum membentuk strategis plan, berikut adalah 7 elemen penting yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, mission statement. Misi perusahaan mendeskripsikan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk meraih visinya. Yang kedua, core values. Yang ketiga, vision statement. Yang keempat, tujuan jangka panjang. Yang kelima, target tahunan. Yang keenam, SWOT analisis. Dan yang ketujuh, action plans. Selanjutnya, tipe-tipe strategi. Yang pertama, strategi bisnis. Yang kedua, strategi investasi. Yang ketiga, strategi manajemen. Selanjutnya, komponen-komponen dalam perencanaan strategis. Komponen kegiatan utama perencanaan strategis menurut MC Nanmara 1999 terdiri atas yang pertama, strategi analisis atau analisis kajian strategik. Yang kedua, setting strategis direction atau penetapan arah tujuan strategis. Dan yang ketiga, action planning atau perencanaan tindakan. Selanjutnya, yang terlibat dalam proses perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang berhasil mungkin melibatkan tim yang terdiri dari yang pertama, direktur, 2, tim manajemen eksekutif, 3, perencanaan strategik, 4, manajer menengah, 5, manajer program dan supervisor, 6, manajer keuangan atau anggaran, 7, manajer fasilitas, 8, manajer sumber daya, 9, manajer teknologi informasi. Selanjutnya, langkah-langkah proses perencanaan strategis perusahaan. Yang pertama, menetapkan posisi strategis. Pada tahap ini, organisasi dapat menggunakan visi, misi, dan nilai-nilai pada perusahaan untuk menentukan posisi strategis dalam perencanaan. Yang kedua, melakukan analisis. Yang ketiga, evaluasi strategi. Selanjutnya, konsep dasar manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan upaya yang mengharuskan pimpinan puncak dengan atau tanpa bantuan bawahannya untuk mengenali aspek-aspek kekuatan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi yang harus ditumbuh kembangkan guna mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.